Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat PMTV, kembali lagi kita di podcast di channel PMTV. Hari ini kita kedatangan tamu kita, dan Mas yang bodoh Adi. Halo Mas. Halo. Ya. Sobat PMTV, pasti setiap harinya kita tahu di sosial media banyak hal yang terjadi gitu kan. Apalagi hari-hari ini sedang gemparnya masalah virus corona gitu kan. Nah, kita mau lihat dulu klip yang akan kita lihat dulu untuk virus corona yang terjadi di banyak belahan bumi maupun yang terjadi di Indonesia. Itulah ya virus corona yang lumayan gempar terjadi di banyak belahan bumi gitu. Apalagi juga sekarang sudah masuk di Indonesia lah. Kira-kira bagaimana reaksi Mas yang bodoh gitu pertama kali mendengar kabar virus corona ini? Ya, terima kasih untuk semua keluarga di tempat ini di PMTV. Pertama kali saya dengar sih kira-kira waktu itu Maret Februari mungkin ya, Januari Februari lah mungkin ya, awal-awal itu waktu itu kasus pertama kan yang ada di Cina ya, di Wuhan. Nah, pada waktu itu kebetulan sebelumnya kita ada acara di Hong Kong. Waktu itu kita ada gathering di Hong Kong. Semenjak pulang dari sana memang kita mulai belajar mengasihi bangsa-bangsa, terutama Cina, Hong Kong dan lain sebagainya yang di negara-negara di sekitar itu. Nah, pada waktu mendengar pertama sih memang kita mulai memiliki hati ya. Memang kita berdoa di sana, tapi memang bebannya memang berbeda ketika kita mendengar virus itu masuk ke Indonesia. Jadi pertama sih memang kita juga termasuk ikut support, kita dari sosial media kita posting beberapa hal yang menguatkan juga untuk keluarga di Cina, termasuk lewat WhatsApp. Beberapa teman keluarga yang ada di Cina juga kita sempat beberapa kali WhatsApp, kita beri support kepada mereka. Tapi jujur memang tidak terbeban sekali ya, beda sekali waktu mendengar berita itu mulai masuk ke Indonesia. Jadi ya waktu itu cukup terkejut, tapi juga sebenarnya nggak terlalu begitu mengikuti sekali sih gitu, hanya tahu saja sih kayak gitu. Ya, tadi Mas Bodo ceritakan kalau dulu waktu masih terdengar belum masuk ke Indonesia gitu, rasanya biasa aja, cukup kaget tapi tidak ada reaksi yang berlebihan. Tapi hari-hari ini kan kita lihat di banyak sosial media di Indonesia, bahkan udah beberapa orang teridentifikasi kena virus corona, apalagi sudah ada meninggal, dan banyak sekali gitu kan lelucon-lelucon gitu yang dilemparkan masyarakat Indonesia sebelum virus itu masuk ke Indonesia. Bahkan virus itu gak berani lah masuk ke Indonesia dengan meme-meme yang ada gitu kan, dan itu yang membuat Indonesia terlihat lebih santai gitu ya, santuy gitu kata orang ya. Dan kalau posisi sekarang gitu ya, sudah beberapa kasus yang terjadi, bahkan sudah ada yang meninggal juga. Nah, kira-kira pendapat dari Mas Bodo atau reaksi seperti apa yang Mas Bodo rasakan hari-hari ini yang terjadi virus di Indonesia? Ya, kalau dari kacamata orang awam ya, maksudnya saya pribadi bukan dari orang kesehatan. Jadi waktu mendengar virus itu masuk ke Indonesia, memang pertama kali cukup kaget ya, karena memang waktu itu cukup lama virus itu belum masuk ya, belum teridentifikasi masuk di Indonesia. Jadi waktu itu ya kita juga lumayan santuy, bikin meme dan lain sebagainya, jadi buat bercanda dan lain sebagainya. Begitu masuk itu memang kaget dan tidak menyangka juga penyebarannya begitu cepat sekali itu. Jadi waktu masuk kan cuma dalam hitungan hari, bahkan tiba-tiba sudah menyebar cukup banyak sekali. Bahkan di beberapa kota hari ini mereka ada yang di lockdown, bahkan beberapa termasuk Solo dan lain sebagainya diliburkan anak sekolah, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Jadi tiba-tiba rasanya itu ada khawatirnya juga sih Mbak ya, apalagi kan istri saya juga suster. Jadi
takut juga kalau kenapa-kenapa nih. Aduh. Iya, jadi ada gitunya juga sih. Itu yang terjadi di Indonesia kan. Pasti perasaan was-was ada gitu, apalagi istrinya Mas Priambodo sendiri kan suster gitu kan. Bahkan saya sendiri juga tadi saya melihat di sosial media banyak tenaga medis yang di luar Indonesia yang di Cina kan juga sebulan itu nggak ketemu sama keluarganya lah. Mas Priambodo ini sudah ketemu sama istrinya atau istrinya juga? Puji Tuhan ya. Nggak apa-apa sih ya, cuman memang sempat kebetulan di beberapa rumah sakit di Solo juga sempat ada pasien ya masuk yang teridentifikasi kena corona, dan itu memang awalnya juga membuat benar-benar khawatir itu dan merasa takut juga sih gitu kalau misalnya itu terjadi sama istri saya, termasuk pada beberapa kawan-kawan juga yang kerja di bidang kesehatan itu. Rasanya kan juga kasihan juga dan lain sebagainya. Ada kasus kemarin bahkan temannya istri saya harus menangani langsung pasien itu gitu, dan jelas begitu keluar dari rumah sakit kebetulan saya ketemu juga, wajahnya pun seperti takut ya, jadi pucat dan lain sebagainya, takut kalau terkena virus ini juga Mbak. Jadi ya menurut saya kita harus support bersama ya, justru sosial media kita harus kita gunakan dengan baik, termasuk sikap hati kita harus baik, bahwa kita harus mendukung teman-teman semua keluarga yang ada di bidang kesehatan, karena mereka yang langsung bersentuhan kan dengan orang, karena rumah sakit kan nggak mungkin tutup Mbak ya. Lembaga pemerintah yang lain bisa tutup lah, misalnya pulang lebih awal atau sekolah-sekolah banyak yang libur dan lain sebagainya, tapi kalau rumah sakit kan kalau orang sakit harus masuk sana Mbak. Gimana lagi, nggak bisa kemana-mana, jadi harus jadi menurut saya kita harus support sih gitu. Bahkan kan beberapa waktu ini sempat beredar kabar juga, bahkan masker, hand sanitizer, bahkan di rumah sakit pun kesulitan mendapatkannya. Itu yang justru membuat miris ya di hati. Seharusnya kan memang kita jaga diri, tapi sebenarnya berjaga-jaga itu bagus lah, tapi kalau sampai kita takut berlebihan, bahkan kita beli masker sampai banyak, kita timbun hand sanitizer, bahkan alkohol pun sempat sulit yang 70%. Menurut saya kurang bijak ya kalau kita melakukan hal itu, menurut saya sih. Menyinggung tadi temannya istrinya Mas Priambodo merasa ketakutan gitu karena berhadapan langsung dengan pasien. Tapi kebanyakan masyarakat kita tidak bersentuhan pun atau tidak berada di dalam lingkup orang yang sakit itu juga mengalami ketakutan karena berlebih kan. Kita lihat di supermarket bahkan yang Mas Priambodo bilang tadi menimbun sanitizer gitu kan, masker juga dan banyak hal, bahkan sampai ada yang beli bahan makanan di instan yang berkardus-kardus gitu kan. Itu yang terjadi di masyarakat saat ini. Itu kasus di Jakarta Mbak? Iya. Dan sekarang pun ada di Solo dan di beberapa kota ya, seperti Mas Priambodo ceritakan tadi, sudah diliburkan bahkan di rumah kan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tidak beribadah di rumah gitu kan. Kalau memang suster memang kerja di rumah juga ya, rumah sakit gitu ya Mas Priambodo. Tapi kebanyakan orang mengalami takut lah, kayak virus ini sangat mereka berpikiran bahwa virus ini sangat mematikan. Kira-kira dari kacamata anak Tuhan sendiri, ketakutan ini pasti kan harus dijawab gitu. Nah, Mas Priambodo punya kiat-kiat nggak atau pandangan nggak dari kacamata anak Tuhan? Itu kira-kira menghadapi situasi yang seperti ini harus seperti apa? Iya, kalau menurut saya kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketakutan itu adalah manusiawi ya. Tapi yang jadi tidak normal adalah ketika kita sangat ketakutan sehingga kita lakukan hal-hal yang kadang-kadang itu sesuatu yang bukan mencerminkan anak Tuhan. Misalnya mau pergi saja takut, mau ya tadi misalnya masker dibeli banyak, hand sanitizer beli banyak dan lain sebagainya. Menurut saya kayak gini, kalau saya pribadi, kita percaya bahwa ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Dia. Jadi antara iman dan perbuatan itu harus beriringan ya Mbak ya. Jadi ada iman dan hikmat yang jalan bersama. Bahwa kita harus waspada, yes. Tapi bahwa kita harus ketakutan itu sesuatu yang salah menurut saya. Yang berlebihan, yang ketakutan yang berlebihan itu salah sekali. Tapi menyepelekan juga sesuatu yang bodoh sekali gitu.
ada perumpamaan kan, kalau kita kan punya iman, jadi kita kemana-mana aja nggak apa-apa, makan nggak cuci tangan dan lain sebagainya. Itu kayak kita tutup mata kita, terus kita jalan di jalan besar tuh, seakan-akan Tuhan akan menyertai itu. Oh kan kita punya iman ya, kita berharap nggak ketabrak, tapi keserempet truk juga bisa sakit gitu. Jadi nggak mungkin gitu, bahwa iman harus berjalan dengan hikmat gitu. Jadi menurut saya kita tidak perlu khawatir berlebihan karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi tentu jangan pernah lupa, jangan pernah meninggalkan kebiasaan hidup sehat ya Mbak, karena itu penting sekali. Karena memang sebenarnya kalau kita hidup di dalam Tuhan, tentu hidup kita juga hidup di dalam sesuatu yang sehat dan bersih sebenarnya, sesimpel itu gitu. Cuma ya hari ini yang cukup membuat shock adalah beberapa bahkan tidak berani berjabat tangan dan lain sebagainya. Itu kan sempat jadi perdebatan ya Mbak, boleh jabat tangan atau tidak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya langkah yang paling bagus adalah setiap gereja atau tempat-tempat ibadah, tempat-tempat di mana kita berkumpul untuk beribadah itu, persekutuan dan lain sebagainya, menyediakan hand sanitizer dan juga alkohol dan lain sebagainya untuk membersihkan tangan. Tapi setelah itu menurut saya sih, ini menurut saya pribadi, harusnya jadi tidak ketakutan berlebihan lah ya. Jabat tangan sih nggak apa-apa menurut saya saya pribadi. Jadi ya saya nggak ngerti nanti jadi viral atau seperti apa, saya juga nggak ngerti. Cuman kalau menurut saya sih justru kita harus bijaksana, tapi jangan berlebihan lah. Dan kan kalau bagi saya kan jadi aneh sekali ketika orang datang ke gereja, kita menyembah Tuhan yang luar biasa, tapi di sisi lain kita ketakutan dengan orang-orang di sekitar kita. Kan sangat ironis sekali menurut saya pribadi sih, sangat lucu gitu. Kita percaya Tuhan menyembuhkan, tapi di sisi lain kita takut berjabat tangan bahkan dengan orang-orang yang bahkan kita ngomong itu keluarga seiman dan lain sebagainya. Menurut saya sih dan disemprot desinfektan dan lain sebagainya itu langkah-langkah preventifnya. Tapi menurut saya kita tidak boleh ketakutan berlebihan lah Mbak gitu. Karena memang spirit itu, saya merasa spirit ketakutan itu memang berhembus cukup kencang sekali di Indonesia. Dan menurut saya pribadi, beberapa waktu sebelumnya bahkan Indonesia sudah dikategorikan negara maju. Tapi dengan waktu singkat tiba-tiba seperti ada sesuatu yang sengaja membuat bangsa ini menjadi bangsa yang ketakutan. Bahkan banyak prediksi kalau sampai di lockdown, bangsa ini lockdown, itu sampai Indonesia akan masuk masa kritis lagi, ekonomi akan turun dan lain sebagainya lah. Menurut saya kita harus bijak saja gitu, terus berjalan apa adanya, tapi apa yang harus dilakukan tetap dilakukan seperti biasa. Tapi kita memang hal-hal yang misalnya nongkrong ya kita kurangi lah kalau memang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Cuman jangan takutan berlebihan, itu sih kalau dari saya pribadi. Itu kata-kata dari untuk anak-anak Tuhan ya, jangan sampai ketakutan melanda kita dan kita nggak bisa bicara apa-apa, apalagi berbeda di gereja kan. Dan secara global ini Mas Brian, secara global kan tidak cuma Indonesia, tidak cuma Cina, tapi kan beberapa negara juga tertutup ya. Sempat Korea juga bandaranya ditutup gitu kan. Dan untuk secara kerohanian secara global ini virus ini kan cukup membuat banyak hal mampu dan terhenti. Bahkan gathering, kumpulan anak-anak Tuhan itu terpaksa harus ditunda, bahkan harus tidak ada kumpulan itu dulu gitu kan. Dan untuk hal seperti ini kira-kira dari Mas Brian sendiri bentuknya seperti gimana ya? Maksudnya reaksinya Mas Brian ke atas hal-hal kayak gini kan? Dan kacamata rohani gitu. Ya justru kan gini Mbak, kalau kita melihatnya justru inilah saat yang tepat untuk kita membawa Injil damai sejahtera itu, Injil Yesus Kristus itu, Injil kerajaan itu. Bagaimana Injil adalah ngomong banyak tentang kabar sukacita, good news, bahwa ketika orang ketakutan jawabannya adalah Yesus adalah juru selamat. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memberitakan ketika orang berbondong-bondong ketakutan. Ini waktu yang tepat untuk kita berbicara bahwa Yesus bisa mengatasi itu semua. Nah, di sisi lain bahwa ada himbauan pemerintah bahkan dari bangsa-bangsa untuk tidak bertemu dalam jumlah besar dan lain sebagainya, kita harus hormati. Kita harus patuhi. Kecuali ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, misalnya harus beribadah dan lain sebagainya. Ya kita sendiri yang tahu hidup kita lah. Kalau misalnya kita sendiri memang baru tidak enak badan dan lain sebagainya, it's okay gitu. Cuman secara spirit kita bersama-sama datang ke sana gitu. Itu kenapa ada beberapa gereja online yang hari ini baru ngebum nih, gereja online.
pro dan kontra. Tapi menurut saya sih tidak apa-apa ya. Dalam batas-batas tertentu sih bagi saya memang kondisi dan lain sebagainya tidak bermasalah menurut saya sih. Karena tapi akan jadi lucu bahwa ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita gitu. Kalau sekali 2 kali sih bagi saya nggak apa-apa ya, karena ini memang virus ini juga penyebarannya cuma sekitar 14 hari dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan sekali ya sebenarnya. Kenapa? Karena semua ada contoh-contoh kasus bagaimana orang disembuhkan, bahkan di Cina beberapa rumah sakit yang darurat sudah ditiadakan. Berarti kan memang ini sudah ke arah yang positif. Hanya kita harus memang melakukan tindakan-tindakan pencegahan terutama untuk beberapa waktu ini. Jadi menurut saya sih tidak apa-apa, tapi secara spirit justru menurut saya ini waktunya kita bersatu di dalam doa, kita bersatu di alam roh, bagaimana kita berdoa bersama, memiliki hati yang sama, beban yang sama. Karena saya percaya ketika ada bencana besar, ketika ada banyak hal yang tidak enak terjadi, justru itulah saat yang tepat kita memberitakan bagaimana Yesus bisa mengatasi itu semua. Karena saya percaya justru itulah saat yang tepat tuaian itu ada. Itu kenapa kita harus menghadapi ini dengan positif malah menurut saya. Jadi kita jangan takut dan berlebihan dan kita terus lakukan apa yang harus dilakukan. Banyak berdoa, waktunya kita share. Kalau ada teman ketakutan ya kita ajak berdoa. Ini waktu yang tepat untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Dan di sisi lain juga kita butuh waktu istirahat kadang-kadang ya. Apalagi orang-orang yang ada di ladang pelayanan, seringkali kita setiap hari bergelut dengan banyak hal ya, dan determinasi tinggi bagaimana harus ke sana, harus ke sini, harus mengerjakan ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang secara rohani pun kita juga mengalami kecapean, secara jasmani kita kadang juga mengalami kecapean. Justru ini waktu yang tepat untuk kita rest, kita beristirahat, mencari Tuhan lebih, kita mencari kehendaknya. Jadi waktu nanti kira-kira 2 minggu lagi, 10 hari, 14 hari dari hari ini, bagaimana kita justru fresh lagi secara rohani, kita siap untuk berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Seperti itu sih kalau dari saya. Itu dari kacamata Mas Priambodo, apa yang terjadi tentang virus corona gitu kan. Dan kita juga mengucapkan buat teman-teman tenaga medis yang ada kembali lagi gitu kan. Mereka harus lebih semangat gitu kan untuk mengerjakan semangat. harus mengerjakan panggilan mereka ya, apalagi tanggal 17 Maret kemarin gitu kan, hari National Nurse Day gitu kan, suster gitu kan, perawat, hari perawatnya Indonesia gitu kan. Dan kita nggak cuma mau ngasih semangat untuk para perawat gitu ya, yang selalu bersentuhan dengan pasien-pasien gitu kan, tapi juga seluruh tenaga medis yang ada. Mereka nggak boleh libur gitu karena ya mereka sangat dibutuhkan gitu kan. Dan kami mengucapkan untuk seluruh tenaga medis di Indonesia untuk tetap bersemangat mengerjakan panggilannya, mengerjakan kesehatan ini ya di rumah sakit masing-masing gitu kan. Kita percaya bahwa virus ini akan berakhir gitu kan ya. Yes, pasti akan segera berakhir gitu ya. Akan ada pelangi setelah hujan, Mbak. Itu pasti. Ya, Mas Priambodo mungkin mau menyampaikan untuk seluruh tenaga medis atau seluruh perawat di Indonesia, untuk istrinya mungkin dan seorang perawat gitu. Ya, karena dari saya sih seperti ini. Jadi untuk semua keluarga di bidang kesehatan di bangsa ini, justru ini waktunya, dan bukan kebetulan ketika justru corona itu masuk bersamaan dengan berdekatan dengan Hari Perawat Nasional. Bagaimana justru inilah waktu yang tepat bagaimana engkau berjalan dan engkau sedang dibutuhkan di bangsa ini. Jadi jangan takut, ada banyak orang mendukung kalian. Jadi kalian harus semangat. Kita berdoa bersama-sama, ada penyertaan Tuhan. Justru lewat hidup kalian akan ada banyak orang diselamatkan dari virus corona, dapat segera dipulihkan. Jadi jangan takut, terus sukacita ya, karena ini panggilannya harus dikerjakan dengan sukacita, dan saya percaya akan ada pelangi sehabis hujan. Itu kenapa ini sudah waktunya. Jadi semangat. Amin gitu kan. Akan ada pelangi sehabis hujan gitu kan. Menyinggung tentang kita mau berdoa tadi Mas Priambodo. Tetap berdoa, tetap semangat gitu kan. Boleh nggak Mas Priambodo untuk pimpin kita untuk berdoa? Tidak cuma untuk tenaga medis saja, tidak cuma untuk perawat-perawat di Indonesia saja, tapi untuk seluruh dunia bahkan, dan seluruh orang-orang yang mungkin terjangkit atau suspek corona, bisa kita support dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus bekerja atas bangsa ini dan juga atas bangsa-bangsa. Saya percaya Tuhan, Kau terus bekerja atas bangsa ini dan bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya di tengah segala kebingungan, kekacauan, kekhawatiran, ketakutan yang ada,
yang melanda bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa dengan virus corona. Kami percaya Engkau ada dan memberi ketenangan, Engkau ada dan memberi kekuatan, Engkau ada dan memberi penghiburan Tuhan buat setiap bangsa ini dan bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, lanjutkan cerita-Mu atas bangsa ini. Kami berdoa memberkati setiap bangsa-bangsa yang terkena virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang akan menjagai. Tuhan, kami percaya virus ini akan segera berakhir. Kami percaya kesembuhan daripada-Mu sedang perjalanan Tuhan. Kesembuhan itu sedang on the way di setiap bangsa yang ada, di setiap pasien yang terkena virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap virus corona itu akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami berdoa memberkati setiap tenaga medis, dokter, perawat, semua yang ada di bidang farmasi dan lain sebagainya, bidang kesehatan. Kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja atas hidup mereka. Kau yang akan menolong mereka, menjagai mereka, menutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka akan mengerjakan ini semua pekerjaan panggilan itu dengan sepenuh hati dan tanpa ketakutan Allah. Kami percaya Tuhan yang akan pakai setiap obat-obatan. Kami berdoa memberkati setiap rumah sakit yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar damai sejahtera-Mu turun, kesembuhan-Mu turun Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang ada Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan sediakan beri ketenangan, Tuhan sediakan beri damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya Tuhan akan ada pelangis habis hujan, dan ini waktu yang tepat untuk Tuhan itu terjadi. Kami percaya Tuhan, justru dengan keadaan ini Engkau akan bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau akan membawa banyak jiwa untuk mengenal-Mu secara pribadi lebih lagi Tuhan. Terima kasih, kami memberkati gereja-gereja. Biarkan gereja-gereja menjadi skoci-skoci yang menyelamatkan banyak jiwa, memberikan pengharapan di saat dunia kehilangan pengharapan. Terima kasih Allah, kami berkati semua. Kami percaya, kami serahkan bangsa ini dan juga bangsa-bangsa dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pulau, setiap kota, setiap desa, setiap semua tempat-tempat yang ada, Kau akan memanifestasikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus bekerjalah. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Kau sedang mengambil alih setiap pemerintahan yang ada. Kami berkati Tuhan, berkati pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati sehingga setiap pengambilan keputusannya tepat sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang jahat, setiap orang-orang yang mau mengambil untung dari masalah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, patahkan semuanya. Tuhan yang akan lindungi bangsa ini dengan darah Yesus. Kau yang akan menutup bungkus semua bangsa-bangsa yang ada dengan kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi, bekerjalah Tuhan, terus lakukan pekerjaan-Mu Tuhan, terus lanjutkan cerita-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah ada di depan mata. Kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kami menjadi satu tubuh, justru kami akan menjadi sehati, terus berjalan bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Allah, kami sangat semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa setiap orang yang terkena virus corona, kami berdoa Tuhan sembuhkan. Keluarga yang menjagai, orang-orang yang menjagai, Tuhan beri penghiburan, beri kekuatan lebih. Terima kasih Allah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Mas Priambodo untuk waktunya, sudah berkunjung lagi ke channel kita. Terima kasih semua keluarga PMTV, terima kasih. Ya, jangan bosan-bosan untuk masuk ke channel kita lagi, gitu kan. Kita pasti akan ada tema-tema lagi yang lebih menarik lagi, gitu kan. Buat Sobat BMTV, kalau kalian punya tema yang menarik, kalian boleh tulis di kolom komentar kita, gitu kan. Apa yang ada di dalam pikiran kalian dan ingin ditampilkan di podcast kita bahas bersama, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang untuk di channel YouTube kita. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.